Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lira Resvika Arifina, kelas 12 APL 2, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang asam amino dan protein. Definisi protein. Protein berasal dari kata Yunani proteios yang artinya pertama. Protein adalah poliamida dan hidrolisis protein menghasilkan asam-asam amino. Asam amino. Nama asam amino menunjukkan bahwa senyawa ini mempunyai dua gugus fungsi, yaitu gugus karboksil yang bersifat asam dan gugus amino yang bersifat basa. Asam-asam amino yang terdapat dalam protein adalah asam A amino karboksilat. Asam amino tersederhana adalah asam amino asetat H2NCH2CO2H yang disebut glisina. Glisin tidak memiliki rantai samping sehingga tidak mengandung satu karbon kiral. Asam amino lain memiliki rantai samping sehingga karbon anis bersifat kiral. Asam amino yang berasal dari protein termasuk dalam deret L, artinya gugus-gugus di sekeliling karbon A mempunyai konfigurasi yang sama seperti dalam L-glyceraldehida. Sifat asam amino. 1. Larut dalam air dan pelarut polar lain tetapi tidak larut dalam pelarut nonpolar seperti dietil eter atau benzena. 2. Memiliki momen dipol yang besar. 3. Kurang bersifat asam dibandingkan sebagian besar asam karboksilat. 4. Kurang basa dibandingkan sebagian besar amina. Sifat asam dan basa dari asam amino adalah dalam asam dan dalam basa. Penggolongan asam amino. Penggolongan asam amino didasarkan pada sifat dari rantai samping min R. Berdasarkan sifat rantai samping R, asam amino dapat digolongkan menjadi 1. Asam amino dengan R nonpolar. Golongan ini terdiri dari 5 asam amino yang mengandung gugus alifatik yaitu alanin, leusin, isoleusin, valin, dan prolin. 2 dengan R aromatik yaitu fenilalanin dan triptopan. Dan 1 mengandung atom sulfur yaitu metionin. 2. Asam amino dengan R polar. Golongan ini terdiri dari treoinin dan tirosin yang kekutubannya disebabkan oleh adanya gugus hidroksil min OH. Asparagin dan glutamin yang kekutubannya disebabkan oleh gugus amida min CONH2 serta cystein oleh gugus sulfidril min SH. 3. Asam amino dengan R polar bermuatan. Asam amino dengan gugus R bermuatan negatif yaitu asam amino asam. Golongan asam amino ini bermuatan negatif pada pH 6,0 sampai 7,0 dan terdiri dari asam aspartat dan asam glutamat yang masing-masing mempunyai 2 gugus karboksil CuOH. Asam amino dengan gugus R bermuatan positif. Asam amino basa. Golongan asam amino ini bermuatan positif pada pH 7,0 terdiri dari lisin, histidin, dan arginin. Ikatan peptida. Ikatan yang menghubungkan 2 asam amino melalui gugus karboksil dari satu asam amino dengan gugus amino dari asam amino yang lain. Berdasarkan konvensi ikatan peptida ditulis dengan asam amino yang mempunyai NH3+ bebas sebelah kiri dan AS, amino dengan gugus COO- bebas sebelah kanan. Molekul yang mengandung 2 asam amino dengan satu ikatan peptida disebut dipeptida. Molekul mengandung 3 asam amino disebut tripeptida. Ada tetrapeptida, pentapeptida, dan seterusnya. Suatu dipeptida terjadi bila suatu ikatan amida terbentuk antara gugus min NH2 dari suatu asam amino dengan gugus min COOH dari asam amino yang lain. Tiap asam amino dalam suatu molekul peptida disebut suatu satuan atau unit atau suatu residu. Alanil glisina mempunyai 2 residu alanina dan residu glisina. Suatu polipeptida ialah suatu peptida dengan banyak sekali residu asam amino. Ikatan peptida. Pada beberapa protein, terdapat rantai cabang yang mengadakan ikatan silang yang disebut ikatan disulfida.
Adanya ikatan disulfida diakibatkan oleh terjadinya oksidasi dari dua residu sistein, menghasilkan suatu senyawa sistein. Pada polipeptida, rantai utama yang menghubungkan atom CCC disebut rantai kerangka molekul protein. Sedangkan atom di sebelah kanan dan kiri rantai kerangka disebut gugus R atau rantai samping. Beberapa rantai polipeptida tersebut diikat bersama oleh ikatan non-kovalen. Rantai polipeptida protein biasanya diikat oleh ikatan sulfida. Beberapa ikatan yang mungkin terjadi dalam polipeptida atau protein dapat dilihat pada gambar berikut. Menurut perjanjian, suatu poliamida dengan residu asam amino kurang dari 50 dikelompokkan sebagai suatu peptida, sedangkan poliamida yang lebih besar dianggap sebagai protein. Alanina dan glisina dapat digabungkan dengan cara lain untuk membentuk glisilalalina. Dalam mana glisina mempunyai gugus amino bebas dan alanina mempunyai gugus karboksil bebas. Protein biopolimer yang terdiri dari banyak satuan AS amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Beberapa protein merupakan komponen utama dalam jaringan struktur otot, rambut, kuku, kulit. Struktur protein yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, struktur kuartener. Sifat-sifat fisikokimia protein. 1. Sifat fisikokimia setiap protein tidak sama, tergantung pada jumlah dan jenis asam aminonya. 2. Berat molekul protein sangat besar. Ada protein yang larut dalam air, ada pula yang tidak dapat larut dalam air, tetapi semua protein tidak larut dalam pelarut lemak. 4. Bila dalam suatu larutan protein ditambahkan garam, daya larut protein akan berkurang. Akibatnya protein akan terpisah sebagai endapan. Peristiwa pemisahan protein ini disebut salting out. 5. Apabila protein dipanaskan atau ditambahkan alkohol, maka protein akan menggumpal. Protein dapat bereaksi dengan asam dan basa. Fungsi protein. 1. Sebagai enzim. Hampir semua reaksi biologis dipercepat atau dibantu oleh suatu senyawa makromolekul spesifik yang disebut enzim. Dari reaksi yang sangat sederhana seperti reaksi transportasi karbon dioksida sampai yang sangat rumit seperti replikasi kromosom. 2. Alat penyangkut dan penyimpan. Banyak molekul dengan massa molekul kecil serta beberapa ion dapat diangkut atau dipindahkan oleh protein-protein tertentu. Misalnya hemoglobin mengangkut oksigen dalam eritrosit, sedangkan mioglobin mengangkut oksigen dalam otot. 3. Mengatur pergerakan. Protein merupakan komponen utama daging. Gerakan otot terjadi karena adanya dua molekul protein yang saling bergeseran. 4. Penunjang mekanis. Kekuatan dan daya tahan robek kulit dan tulang disebabkan adanya kolagen. Suatu protein berbentuk bulat, panjang, dan mudah membentuk serabut. 5. Protein tubuh atau imunisasi. Pertahanan tubuh biasanya dalam bentuk antibodi, yaitu suatu protein khusus yang dapat mengenal dan menempel atau mengikat benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh seperti virus, bakteri, dan sel-sel asing lainnya. 6. Media perambatan impuls syarat. Protein yang mempunyai fungsi ini biasanya berbentuk reseptor. Misalnya rodopsin, suatu protein yang bertindak sebagai reseptor penerima warna atau cahaya pada sel-sel mata. 7. Pengendalian pertumbuhan. Protein ini bekerja sebagai reseptor atau dalam bakteri yang dapat mempengaruhi fungsi bagian-bagian DNA yang mengatur sifat dan karakter bahan. Segitu presentasi saya tentang asam amino dan protein. Saya Lira Resvika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.